Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube SK Tutorial. Ini dia video lanjutan dari SIAP UKK 2017 PHP natif membangun aplikasi toko buku. Oke, pada tutorial kali ini kita akan memulai membangun aplikasi toko buku. Nah, kita mulai dengan membuat database-nya. Kita buat database dan tabelnya. Oke, kita langsung saja di sini kita buka SAM kita dan kita start Avast dan MySQL. Kita start, kemudian kita buka browser kita, localhost php myadmin. Kita buat database baru di sini. Di sini kita kasih nama app toko buku. Kita create. Nah, di sini kita memulai membuat tabel. Bisa dilihat di sini CDM-nya ada 5 tabel ya di sini. Ada kasir, penjualan buku, pasok, dan distributor. Oke, pertama kita membuat tabel kasir. Di sini kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8 fieldnya. Kita kasih 8. Kita mulai buat. Ini kita kasih nama TP kasir seperti ini. Ada ID kasir, nama, alamat, telepon. ID kasir, nama, alamat, telepon. Kemudian ada status, username, password. Status, username, password. Kemudian di sini ada akses. Nah, kita mulai dari field pertama, ID kasir. Di sini kita kasih integer, kemudian kita primary key, dan tentu saja kita kasih auto increment atau biar otomatis. Nama kita kasih varchar, di sini kita kasih 30. Alamat ini varchar juga, kita kasih 100 saja di sini. Dan telepon ini varchar 15. Status varchar 30. Kemudian username kita kasih varchar 20. Password ini varchar, kita kasih 32 agar bisa nanti MD5. Akses kita kasih 6 saja di sini. Nah, kita klik di sini untuk mengedit enum. Di sini ada 2 akses, yaitu sebagai admin dan kasir. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini ada ID kasir, nama, alamat, telepon, status, username, password, dan akses. Bisa dilihat di sini tabelnya apa, varchar enum, dan di sini integer sebagai ID. Jangan lupa di sini dikasih primary key dan auto increment. Oke, kita save. Nah, kita buat tabel baru lagi. Kita buat tabel penjualan. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tabel di sini. TP penjualan. Nah, di sini ada ID penjualan, ID buku, ID kasir, ID kasir,
kemudian jumlah total, nah ini kurang 2, kita tambahkan saja di sini ID kasir, jumlah total, dan tanggal. Kita mulai pertama ID penjualan, tentu saja kita kasih integer, kita kasih primary key di sini dan auto increment. Nah, ID buku integer, kita kasih indeks. Kenapa indeks? Karena ini adalah foreign key yang berasal dari TP kasir di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ID kasir, nanti ID buku. Nah, sama seperti di sini, ID kasir kita kasihkan indeks. Nah, bisa dilihat di database-nya. Ini ada ID buku di sini. Nah, ID kasir juga di sini. Maka kita kasihkan, kalau di sini di tabel penjualan kita kasihkan indeks, itu foreign key ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini, ID buku indeks dan ID kasir juga indeks. Nah, jumlah kita kasih integer aja, kasih 10 misalkan. Nah, kemudian total kita juga kasih 10 di sini. Tanggal kita kasih date. Nah, seperti ini bisa dilihat. Tentu saja kita kasih 11. Nah, ini juga 11. Oke, bisa dilihat di sini ya, ada ID penjualan, ID buku, ID kasir, jumlah total, dan tanggal. Kita save di sini. Nah, kita sudah punya 2 tabel. Nah, kita buat buku, tabel buku. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 1, 2, 3, 4. Kita kasihkan lagi 4, berarti kita kurang 7 di sini. Nah, di sini kita kasih nama TP buku. Nah, seperti ini. Ini ID buku. Kemudian di sini ada judul, nomor ISBN, kemudian penulis, penerbit, tahun, stok, harga beli, harga pokok, harga jual, dan PPN diskon. Nah, kita mulai dari ini ID buku, kita kasihkan primary key, kemudian auto increment. Judul kita kasih Fajar di sini. Fajar kita kasih 50. 100 saja di sini. Kemudian nomor ISBN kita kasih integer 5 saja. Penulis ini Fajar saja, kita kasih 10. Seperti ini, penulis Fajar kita kasih 50. Penerbit juga sama, Fajar dan 50. Tahun year. Nah, seperti ini. Kemudian stok ini integer saja 10.
harga pokok juga 10. Kemudian ini harga kita fajar, ini juga fajar, kita kasihkan 50. 20. Diskon kita kasih integer, kita kasih 50. Nah, seperti ini bisa dilihat ada ID buku, judul, nomor ISBN, penulis, penerbit, tahun stok, harga pokok, harga jual, PPN, dan diskon. Nah, jangan lupa kalau ID pastikan di sini primary key dan auto increment. Oke, langsung saja kita save. Kita buat tabel lagi. Di sini ada pasok. Di sini ada 5 field. Oke, kita buat baru lagi. Tabel pasok. Tentu saja di sini ada ID pasok, ID distributor, ID buku, jumlah, dan tanggal. Pertama ID pasok, kemudian ID distributor, dan ID buku. Nah, kemudian jumlah kita tambahkan satu field, satu kolom di sini, tanggal. Oke, di sini kita kasih primary key, auto increment, kemudian ID distributor. Nah, di sini di distributor kita kasihkan index, karena nanti dia akan menjadi ID yang primary key sama seperti ID pasok seperti ini. Nah, ID buku kita kasihkan index juga. Nah, seperti ini. Jumlah kita kasihkan fajar aja. Ini 50. Ini kata ya benar. Kasih 100 saja di sini, dan tanggal date. Nah, oke, bisa dilihat pada tabel pasok di sini ada field 5 field. Di sini ada ID pasok yang akan menjadi primary key, ID distributor, index, ID buku juga index, jumlah yang fajar di 100, tanggal, dan date. Oke, kita save. Nah, di sini kita terakhir kita buat tabel ID, tabel distributor. Di sini ada 4 field. Kita langsung saja kita buat tabel baru. Kita namakan TB distributor. Nah, pastinya di sini ada ID distributor. Kemudian ada nama distributor. Distributor, ada alamat dan telepon. Oke, di sini kita kasih primary key dan auto increment. Nama kita kasih fajar, kita kasih 40. Oke, 30 saja. Alamat di sini fajar, kita kasihkan 100. Dan telepon ini fajar, kita kasih 15. Oke, bisa dilihat di sini pada tabel distributor ada ID distributor, nama distributor, alamat, dan telepon. Jangan lupa primary key dan auto increment. Oke, kita save maksudnya. Nah, di sini kita sudah membuat tabel. Kita kasih nama tabel app toko buku dan 5 tabel di sini. Nah, langkah awal sudah kita selesaikan. Di sini kita telah membuat database dan tabel untuk membangun aplikasi toko buku. Nah, di sini kita sudah membuat 5 tabel ya. Oke, sementara
database dan tabel kita seperti ini. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang kurang bisa kita ubah seiring pembangunan aplikasi ini. Sekian dari tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, berlangganan dengan SK Tutorial, dan nantikan video tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.